Sering-seringkan aja pemerintah itu. Karena tanpa pemerintah yo kita nggak bisa, Sulit juga ya. iya nggak bisa berkembang. Mungkin kalau kita mengingat lagu Kota Batik kan di Pekalongan, Oh, teman kita yang selengkres di Oh. Nyun Sewu, Kota Batik. Tapi Desa Batik ada di Giriloyo, Bung, di Imogiri. Iya. Orang Singapura, orang Dubai, Jepang misalnya, tahu produk jenengan itu dari mana? Dia datang langsung ke Datang Surabaya. langsung? Iya. Banyak tim lah di Jagonya, luar, ya. tim Girong siap pakai batik saya di koleksi. Kalau nggak mau beli ambil aja. Gimana kabar jenengan? Baik, ya? alhamdulillah, Pak Muzari. Aktivitas masih membatik. Masih membatik. Sebenarnya sejak kapan jenengan? Kelingan lah. Ingat enggak pertama kali mulai belajar membatik gitu? Pertama kali ya, waduh, lama banget itu, Mas. Tapi bapak ibu memang aktivitasnya batik. Ibu saya, Ibu. ibu saya. Jadi enggak inget SD apa-apa gitu. SD masih waktu bermain ya, Mas yo. Oh gitu. Jadi ndemok canting. Demok sana ya demok, paling mindahkan, terus ngerusui. Nek mulai pola gitu. Nek mulai pola fokusnya waktu SMA. Seingat saya SMA, tapi ya. mungkin sebelum itu pernah juga. Tapi berangkatnya dari apa? Batik klasik juga. Adik klasik. Batik klasik gitu. Apa? Sejauh ini nih, setelah jenengan ya bisa dikatakan dewasa sekarang, apa makna batik untuk jenengan ini? Makna batik untuk saya sendiri ya. Oh. Ya menjadi aktivitas hobi saya. Hobi. Hobi. Hobi berarti Karena bukan. saya merasa senang di situ. Saya kalau mendengar kata hobi ini kan bukan pekerjaan utama soalnya. Gitu. Tapi aktivitasnya sekarang utamanya bukan batik. Hobi yang jadi utama, Mas. Oh, gitu. Itu memang kata-katanya apa? Ya memang menyenangkan ngono. Menyenangkan. Untuk orang yang tidak dilahirkan di lingkungan pembatik, misalnya saya atau teman-teman yang lain gitu, nek kita ada niat untuk belajar membatik itu kemana? Giriloyo, Mas. Giriloyo. Ya. Apa bentuknya di sana? Di sana menyediakan berbagai macam kebutuhan di ranah batik. Mulai dari cara nyanting yang benar gimana, yang nyaman bagaimana, terus itu nanti untuk pengembangannya di sistem pewarnaannya juga lengkap di sana. Atau di Bali Batik juga ada yang istilahnya itu dikelola oleh BUMN ya. Nah, gitu. Di sana istilahnya standarisasinya ada, tapi kita terapkan di Giriloyo itu sesuai dengan kenyamanan masing-masing karena sekalian membentuk karakteristiknya juga. Begitu, Pak. Dan aktivitas itu memang sering ya di sana? Sering, hampir tiap hari. Domestik, luar negeri? Domestik, luar negeri ada terus. Jadi memang disediakan tempat, alat, pelatih begitu. Pelatihnya dari pembatik langsung, secara langsung mentornya. Jadi istilahnya di situ banyak penyesuaian yang nyamannya itu gimana itu, yang menyenangkannya itu versinya gimana. Itu bisa istilahnya bisa ditemui ketika berjalan langsung. Kalau kita terangkan ya nanti banyak penyesuaian di pelaksanaannya. Cuman saya lihat aktivitas pelatihan batik ya, workshop, itu lebih ke satu kali kejadian. Maksud saya itu tuh sifatnya cuma rekreatif. Rekreatif. Betul nggak? Enggak sih, Mas. Enggak juga? Enggak juga. Ada sepasang turis misalnya dari mana, mereka ingin tahu sensasi membatik itu seperti apa, datang ke situ, kemudian mereka belajar satu kali, hasilnya dibawa pulang. Itu kan saya nilai itu rekreasi sifatnya. Rekreasi ya. Juga untuk domestik juga begitu kan? Ada yang mengambil itu masuknya ke ranah paketan atau packaging atau istilahnya pilihan-pilihan workshop available-nya seperti itu ada. Tapi ada juga yang memilih itu dengan sistem magang atau istilahnya di situ sampai benar-benar pengen tahu. Nah, di situ membutuhkan waktu yang panjang, yang lama. Jadi memang bukan short course ya.
Iya. Bukan pembelajaran yang pendek gitu ya. Bukan. Itu yang mungkin yang istilahnya dikenalkan sama masyarakat umum, pada umumnya memang seperti itu. Karena rata-rata mereka mengambilnya softcode tadi, pengambilan paket yang cepat, hasilnya bisa langsung dibawa pulang. Itu sebenarnya menjadi menjadi daya tarik kami. Istilahnya yang punya waktunya mepet, kan sekarang semua pengen yang instan kan. Dan banyak dipahami kalau batik tulis terutama yang kita geluti di situ prosesnya panjang terus. Ada nggak yang membutuhkan waktu cepat langsung jadi? Nah, itu kita sediakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengambil istilahnya pemahaman batik biar kita nantinya bisa benar-benar mengetahui meskipun nanti tujuannya bukan untuk menjadi perajin. Ya, betul. Di situ pertemuannya lebih banyak dan penyampaian materinya juga lebih detail. Biasanya kalau pelatihan yang jangka pendek itu lebih ke pola batik klasik atau yang kontemporer? Sesuai dengan keinginan. Iya. Jadi bisa milih ya? Iya, bisa milih. Itu kita sediakan istilahnya bedah batik. Mau batik yang mana yang istilahnya mau dibedah produksinya itu. Kita menyediakan paket seperti itu. Tapi memang belum banyak. Karena di situ jarang yang mendokumentasikan terus itu disebarkan di media sosial. Biasanya itu untuk kebutuhan pribadi orang-orang tertentu kan. Di situ. Jadi mereka benar-benar istilahnya pengen mengorek ilmunya di situ. Nah, itu pelatihan batik itu kan aktivitas yang muncul dari keinginan orang luar gitu. Ada nggak khusus gitu? Misalnya nih pemerintah nih misalnya ya mengadakan yuk siapa yang mau ikut untuk orang-orang lokal yang ingin mengenal batik, ada nggak sejauh ini? Ada juga gitu kan? Iya, ada juga. Menyelenggarakan ada juga. Kok saya nggak tahu ya? Dolanin jenengan kaduan. Waduh, itu masalahnya. Oh, ternyata ada juga begitu. Ada juga. Pemerintah bagus kok sebenarnya. Bukan kok karena saya mengharapkan atau ada istilahnya pemikiran khusus ke arah pemerintah. Memang sudah ada. Oh, sudah. Cuman belum spesifik sesuai dengan kebutuhan yang selaras itu. Kalau masalah kebutuhan yang selaras itu kan tergantung orangnya juga. Gitu. Maksudnya? Ya, yang dibantu itu sudah merasa terbantu belum? Oh, gitu. Dari jalurnya pemerintah. Memang banyak pelatihan dari pemerintah itu memang banyak. Dari yang selama ini kita tangkap. Cuman yaitu motivasinya orang atau peserta yang ikut itu macam-macam. Ada yang sangat pragmatis lah. Gitu. Bicara tentang pengrajin. Bagi saya, jenengan ini lebih ke seniman bagi saya. Bagi jenengan ini kemana? Seniman atau perajin? Perajin atau pengrajin tuh? Perajin ya. Kalau ke istilahnya ke ranah tersebut, saya kurang menilai diri saya. Saya ini sebagai seniman atau sebagai perajin. Saya malah istilahnya gimana ya? Kurang bisa menilai diri sendiri gitu. Karena di situ saya mempekerjakan aktivitas kalimatnya rancu ya. Saya mengerjakan batik itu ya sesuai hobi itu di hobi saya. Gitu. Yang di situ kebetulan menghasilkan secara tidak langsung kan. Jenengan juga sudah tahu saya lahir di lingkungan pembatik. Secara tidak langsung belajarnya mulai kapan pun saya lupa, tapi mulai fokusnya sejak sekolah akhir lah, karena dulu nggak ada tujuan untuk kuliah di waktu itu karena di masa-masa pasca gempa gitu. Untuk pemilihan 2006, pendidikan untuk memulai pemilihan pendidikan di situ saya sendiri memikir waduh nek saya sekolah ragati dari mana gitu. Karena suasana gempa di situ masih kuat gitu. Akhirnya saya mengambil istilahnya keputusan yang secara tidak langsung dan di situ ada hobi batik. Dan kebetulan juga hasilnya banyak diminati orang, akhirnya terjadilah di situ kebudayaan saya pribadi menjadi pembatik. Kalau pemahaman tentang seniman karena saya nggak sekolah seni, itu
Ada yang menghargai saya sebagai seniman, ada juga karena melihat dari karya-karya saya yang patut itu dijajarkan dengan karya-karya seniman yang lain gitu. Bahkan juga sering saya menjadi vendor, menempatkan diri saya sebagai perajin di situ. Gitu. Tapi secara spesifik bukan membatasi, tapi saya lebih fokus ke batik tulis. Batik tulis ya. Batik tulis. Ada nggak karya pribadi itu yang menurut jenengan itu adalah karya khas jenengan itu? Nggih, Ada. ada. Apa itu? Batik klasik yang Batik kita klasik. kembangkan. Sebenarnya apa nih pemahaman klasik nih? Pemahaman klasik di batik itu yang sering saya temui ke kolega bahkan ke kolektor-kolektor kami yang datang ke studio secara langsung, mereka secara diajak maupun datang sendiri itu istilahnya memahami klasiknya batik itu karena ada cengkok-cengkok yang sudah familiar Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, di situ kita terapkan mulai dari PR-PR lama yang tidak disampaikan secara lugas itu kita terapkan ke motif-motif baru gitu. Pemahaman saya tentang batik klasik ini kan begini loh, kayak Parang, Sibto Mukti, Wahyu Tumurun atau Taruntum itu pemahaman saya tentang batik klasik. Ya, Batik yang jenengan pakai ini menurut saya batik bukan klasik. ya memang batik kontemporer. Berarti saya betul. Isu-isu yang saya angkat batik kontemporer di sini ada lukisnya. Lukisannya ini salah satu tokoh yang saya idolakan gitu. Siapa? Marzuki. Oh. Sorry ya, Bung. Tak pikir Werkudara apa siapa gitu sama Pak Marzuki. Kenapa? Siapa itu? Marzuki CHF, dia vokalis dari Jahanam ya di waktu itu. Ya. Karena sesering mungkin saya mendengarkan lagu-lagu beliau itu saya merasa tergugah, emosi untuk berkaryanya tergugah. Di situ nggak ngelantur-ngelantur yang istilahnya untuk membangun semangat nyanting batik sampai konsep pewarnaan itu selalu menjaga emosi saya gitu. Berarti saya bisa pesen batik gambar Didi Kempot. Bisa. Karena saya mengidolakan Rhoma Irama soalnya. Oke. Limbuk juga bisa. Bung, ini boleh ngerokok enggak? Boleh silakan, boleh monggo. Tapi nggak ada sponsorin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya bukanya di bawah aja. Ini kalau kita promo nanti kena denda nanti 150.000. Oke. Beruntung ini merek rokok ini bandrolnya di belakang ya, jadi kepegang sama jari. Mungkin maestro dulu juga sudah memikirkan hal ini. Banyak ya Imogiri ini pembatik muda seperti jenengan ini banyak ya. Banyak Mas sebenarnya. Dengan karya-karya yang relatif sama atau beda? Punya corak sendiri-sendiri? Punya corak sendiri-sendiri. Bahkan di tempat saya di Giriloyo itu ada banyak kakak nih. Saya bukan tim sensus jadi kurang paham jumlahnya berapa. Tapi adu tritis saja bahasa kita, adu tritis atau kita hidup berdampingan saja, memiliki ciri khas yang beda. Meskipun itu satu motif yang dikerjakan masing-masing gitu. Gitu. Satu motif tapi dikerjakan beda orang meskipun itu tempatnya berdekatan. Itu hasilnya pun beda. Dengan cengkok tangan, komposisi warna, kematangan warna itu beda. Dengan segmentasi yang beda pula, punya peminat masing-masing. Secara tidak langsung, secara istilahnya di situ perkembangan sesuai dengan waktu, mereka memiliki istilahnya kolektor masing-masing. Karakter yang mana itu ditempati siapa gitu. Kalau boleh tahu nih, pemahaman tentang batik kasual itu seperti apa? Pemahaman saya. Pemahaman jenengan? Di pemahaman saya, batik kasual itu yang lebih nyaman dipakai, tidak terlalu banyak dipikirkan. Dan karena bagi saya kalau secara bentuk misalnya seperti ini casual, saya menilai baju ini casual gitu. Tetapi ketika ini penuh dengan motif parang misalnya, ya kurang casual juga. Yang jenengan pakai itu kemeja resmi, tapi
polanya casual menurut saya gitu. Jadi pemahaman casual ini bagaimana yo? Kalau mengenai sudah belum? Sudah. Nggih. Nanti takutnya saya keburu jawab itu. Karena saya semangat adanya podcast seperti ini dari Euforia ini yang ini duduk kedua saya di sini di Euforia ini. Kapan-kapan kita bikin yang ketiga. Oke, siap. Di sini mengenai apa tadi? Ambil lupa. Casual. Pemakaian. Nggih. Saya menerapkan ke diri saya sendiri sebagai pondasi untuk penerapan batik itu mengenai casual dan pakemnya batik atau ranah klasik atau nanti ke kontemporer itu saya menerapkan ke siapa yang mau saya temui di situ. Karena saya ketemu di Euforia Imogiri ini saya mengagungkan nama jenengan. Jadi saya pakainya yang resmi. Tapi saya tidak meninggalkan, kita udah kekancan di luar ini, sudah saling kenal, makanya saya pakai motifnya yang motif kontemporer gitu. Karena memang kehidupan kita sedang kontemporer juga. Sedang rock and roll ya? Iya. Perkara yang merasa pakem itu mereka melestarikan kepakeman, yo mereka sebenarnya masuk ke dunia kontemporer. Sebenarnya kalau urusan itu tuh tidak hanya batik sebenarnya. Tidak hanya batik ya. Urusan klasik dan kontemporer itu sebenarnya terjadi di banyak lini seni budaya kita gitu. Kemudian jenengan ngerasa batik ini bisa atau layak dijadikan mata pencaharian atau tidak? Selama ini merasa terbantu tidak kehidupan secara finansial itu? Pernah merasa terbantu? Pernah merasa terbebani? Berarti tidak selalu? Tidak selalu. Kalau selalu itu nanti monoton, Bung. Oh, ngono. Iya toh. Kita menikmati proses batik itu mulai dari dulu nggak bisa nyanding, nggak paham apa ini batik. Bahkan batik klasik itu masih banyak yang kita nggak tahu maknanya sebagai perajin. Sebagai perajin. Sudah nyanding seperti ini. Ketika kita sadar, saya sendiri merasa sadar di situ loh. Ini kok motif dari entah berantah, kok ada di tahun sekarang. Kok banyak yang suka, ini pesan motifnya apa gitu, kok bisa seelegan ini, masih bisa bertahan dan kita nggak tahu penciptanya ini dari era siapa, oleh siapa, nggak tahu. Secara turun-turun seperti itu, makanya saya memberanikan diri melahirkan motif-motif batik kontemporer, yang saya berani istilahnya memberi nama di situ, mengatur komposisi warna sesuai dengan karakter sekarang. Gitu. Luar biasa ya. Amin. Itu tetap terinspirasi dari motif batik yang sudah ada atau benar-benar baru? Tidak meninggalkan yang ada. Tidak meninggalkan yang lama. Karena yang lama tetap kita produksi untuk harian. Karena kan produksinya kan lama juga loh, nggak bisa sehari jadi. Itu kita terapkan di situ. Terus kita buat motif-motif baru yang sehari 2 hari jadi. Untuk mencukupi kebutuhan masa sekarang, terutama untuk mata pencaharian. Gitu. Produk-produk batik dari jenengan khususnya itu kemana larinya? Ada yang ke luar negeri? Kalau saya kirim ke luar negeri baru beberapa kali, nggak terlalu kemana itu? Ke Singapura pernah, ke Eropa juga beberapa kali, ke Dubai juga ada beberapa kali. Itu yang awal mulanya mereka datang dulu ke tempat saya untuk survei langsung, atau ada juga yang diajak temennya, tapi ada juga kita kerjasama sama kolektor retail ya, dia jual lagi itu. Kita kerjasama lebih dari 4 tahun. Ini masuk tahun ke berapa? Ke-6, bahkan udah 6 tahun. Beliau belum pernah datang ke studio, belum pernah. Tapi transaksi alhamdulillah lancar terus. Yang penting kalau kita di situ karena motifnya kan disepakati dulu. Udah motif disepakati, terbayar ya udah. Gitu. Dan dia dijual lagi. Enggak itu orang Singapura, orang Dubai, Jepang misalnya, tahu produk jenengan itu dari mana? Dia datang langsung ke studio. Datang langsung? Iya. Maksud saya ingin tanyakan kaitannya dengan marketing ini. Marketing. Apakah ada website khusus kah atau cara marketing tertentu kah gitu? Website khusus ada Sido Mukti yang kita terapkan di situ karena saya berangkatnya kan dari kelompok.
Oh, kelompok. Ya, awal mulanya dari Jadi kelompok, Sidomukti itu kelompok. nama kelompok gitu. Terus ada juga yang ketemu pas waktu di pameran, pameran teman kita sesama pengunjung, terus di situ ngobrol, akhirnya tertarik datang langsung ke studio, terus mereka mencoba motif-motif baru diterapkan ke batik. Hmm. Ada juga yang dari potret wajah terus dicoba di batik, itu kita coba diberi kesempatan, akhirnya bagus terus continue juga. Jadi ada kegiatan eksperimental juga ya. Banyak Bung eksperimen. Bahkan mencoba komposisi warna itu banyak yang istilahnya kayaknya bener-bener nggak berani kita display Mm-mm. karena komposisi yang masih amburadul lah, belum layak dijual, belum layak dipakai, itu tetap kita simpan, kita hancurkan, bahkan pernah. Oh iya. Iya, kita bakar pernah. Beberapa kali saya membakar karya saya sendiri. Karena merasa itu belum sempurna atau Belum layak Bung. belum layak. Nggih. Lain kali jangan dibakar. Dulu sebelum pemahaman tentang pengakuan karya nggih. Ya ekstreme wong ra sekolah kayak gini, Bung. Boleh diminum ya? Boleh. Maksud saya saya menerima, jangan dibakar. Nah, takut saya di situ. Nanti saya dikasihkan ke temen kok ini barang yang nggak bagus kan. Mending yang bagus, ambil aja. Boleh kok. Cuma diambil atau nanti dikembalikan pada tempatnya. Dicatat. Jangan lupa dikembalikan pada tempatnya ya, jangan di-skip. Berarti secara pemasaran ini strategi marketingnya di area Anggiriloyo ini memang sudah seperti itu ya, sudah relatif sudah modern ya. Kalau mengenai Giriloyo kan komplek nih, Bu. Iya, Banyak iya. perajin di situ. Kalau saya sendiri, saya menjaga tadi tentang marketing Iya. itu dari kualitas dulu. Kita utamakan di kualitas karena saya berproduksi di studio langsung, menjualnya di studio langsung gitu. Jadi tidak di toko luar gitu. Langsung saya istilahnya kita siap bertemu sama kolektor pemakainya langsung kan. Jadi di situ istilahnya bukan kok potong kompas mengenai marketingnya, tapi langsung kita utamakan di kualitasnya. Meskipun untuk menjaga kualitas itu banyak menyita waktu, karena pengunciannya tidak cukup untuk sekali. Kan batik kan harus dikunci warnanya biar nggak luntur. Betul. Serat kainnya juga tetap terjaga gitu. Apakah karya-karya jenengan itu memang tidak tersebar luas di pasaran umum gitu? Kayaknya enggak, Bu. Enggak ya? Enggak. Berarti memang segmented banget ya? Iya. Jenengan udah koleksi belum? Belum. Wah, ini ya toh. Belum. Sungkan saya sebenarnya. Mau bicara itu tuh. Ada apa, Bung? Apa ada kesensitifan sama saya? Tidak juga. Atau sama karya Tidak. batik? Bukan begitu. Ya nanti saya ambil. Oke. Ambil loh ya, bukan Ambil, beli. iya. Kalau ambil silakan, jangan lupa Kembalikan ke pada tempat tempatnya. semula. Ya, betul. Oke lah. Rasido wae. Gimana? Kemampuan produksi. Kalau misalnya terjadi pemesanan yang repetitif, berulang-ulang dalam jumlah yang besar itu mampu. Siap. Karena itu kerja kelompok itu. Ya, Kerja kelompok kayak kerja sekolah ya. kelompok. Ada basic kelompok di situ dan semua warga kami, warga Giriloyo itu perajin batik tulis. Kaum ibu-ibunya. Manajemennya sudah ada ya, tata kelolanya kalau misalnya Udah ada. ada pesanan dalam jumlah besar itu begini sudah ada gitu. Nggih, bahkan kita di tahun ini tahun 2025. Tahun 25 di bulan apa kemarin nggih? Januari apa Februari. Itu kita diundang ke Balai Batik untuk mengikuti pengesahan standarisasi nasional halal. Halal ya. Nggih. Batik kami halal bahwa pewarnanya itu benar-benar ramah lingkungan, tidak haram. Tidak haram ya. Jadi pas dipakai untuk beribadah itu tetap terjaga kesuciannya gitu. Yo, awal mulanya kita mendapat undangan untuk untuk pengetesan pewarnaan itu kita kaget karena
barangnya kan bukan konsumsi untuk dimakan gitu. Apa perlu gitu awal mulanya, tapi mengingat kebutuhan atau standarisasi sekarang harus melewati hal itu, ya wes kita ikuti. Dengan kita bawa pewarnaan, kita bawa prosesnya di situ. Akhirnya diuji labnya. Lulus, alhamdulillah mendapat sertifikat halal sampai sekarang. Oh no, ternyata padahal bukan barang konsumsi loh ya. Iya. Sebenarnya kalau mau halal gampang saja dikasih penyedap rasa. Karena kan 100% halal itu. 100% halal. Oke. Sudah berapa tahun jadinya? Lama ya? Bukan, sebenarnya standar saya, tujuan saya bukan berapa lamanya. Terus Tapi siapa nanti yang akan pakai, siapa nanti yang akan mengakui batik saya itu nyaman dipandang, nyaman dipakai, di situ nyaman tujuan kok, saya. ini saya nyaman ini. Oke, makasih. Kalau sudah nyaman kan enak. Makasih, Bu. Iya. Berarti tujuan satu saya udah Sudah tercapai. enak. Gitu. Kalau lamanya udah dari tahun ke berapa gitu. Karena setiap tahun, bahkan setiap 3 bulan sekali saya istilahnya menggabungkan sampai tercipta motif baru di situ. Jadi nggak monoton, karakter batik saya nggak hanya itu saja. Saya mempunyai PR, nanti yang pakai batik itu bukan saya sendiri, tapi saya istilahnya bisa menikmati dipakai orang. Terus kapan pas di acara bisa ketemu, oh pakai batik saya, itu menjadi kepuasan tersendiri di situ. Wangun loh. Selain cocok regani. Itu kan anak sekolah kan pada pakai batik. Batiknya kayak gini wangun loh. Iya kan? Sangat casual. Sangat casual. Iya. Ada Bung sebenarnya, bukan sekolah sih, masih komunitas gitu. Masih komunitas yang beberapa kali order ke saya, ke tim saya itu untuk dijadikan seragam. Dan seragamnya siap tidak sama gitu. Menjadi PR yang asik kan. Kalau selama ini kan yang namanya seragam itu setahu saya dulunya juga sama gitu. Tapi ketika saya mencoba terobosan batik baru yang kita ciptakan, ini dibuat banyak bisa enggak gitu. Yo bisa. Loh katanya kalau batik tulis itu enggak ada yang sama loh. Motif yang dari tahun 60-an, 1960-an sampai 2025 ini masih ada, masih bisa diproduksi. Loh, artinya gimana? Berarti nanti ada yang sama loh. Akan sama itu kalau dipakai bareng menjadi seragam gitu. Akhirnya tercipta juga motif-motif kontemporer untuk kebutuhan seragam, dan harganya bukan kok di bawah standar, tapi sangat terjangkau. Oh. Karena kalau mintanya nggak sama itu kan seolah-olah dibuat satu persatu gitu pola. Sehingga ya pasti biaya produksinya kan. Ya. Tapi ternyata tetap tercover ya? Tercover. Itu dulu juga sempat menjadi PR saya pribadi dan tim produksi saya untuk istilahnya gawe batik yang terjangkau itu gimana? Terjangkau secara spesifik kan murah, yang harganya nggak terlalu mahal gitu. Ya wes buat motifnya, karena kita jual motif kan di situ, menjual motif, komposisi warna, motifnya diatur jangan terlalu banyak, kita main warna di situ. Dan setiap kain kan memiliki daya serap warna itu ada puncaknya, ada puncaknya. Kita ukur di situ, setelah ketemu ya wes kita terapkan. Motifnya nggak usah terlalu padat, kita main warna di situ dan tercapailah dua kebutuhan yang selaras, kebutuhan dari pembeli dan kebutuhan dari tim produksi. Produksinya nggak terlalu mahal, dibelinya juga lebih murah gitu. Riset juga ternyata ya. Mungkin bahasanya riset gitu. Iya. Tapi kita mengikuti kebutuhan. Dicoba, dilihat gitu. Nah, hasil dari riset itu banyak pengorbanan ternyata, Bung. Kemudian masih dalam perspektif usaha, hambatannya apa? Hambatannya kalau pas menemui musim-musim nggak laku, pas kebutuhannya banyak, musim-musim nggak laku itu ternyata ada. Ada juga? Ada juga. Bahkan ditawarkan sampai ke ndodok pintu, kita tawarkan, pernah kita. Begitu kah? Ya, pernah juga. Saya melewati masa-masa seperti itu. Bahkan pernah batik saya tukarkan sama beras, sak lawe gitu. Sampai benar-benar di situ saya melepas nominal. Wis jolono tak nggo mangan gitu. Pernah juga. Kalau mengingat
masa produksi saya atau umur saya baru kemarin sore lahirnya di batik itu. Gitu. Tapi ternyata sudah melewati hal-hal senganjil itu. Padahal diingat tuh, nota di bulan kemarin itu sekian kok. Sekarang benar-benar enggak ada ya. Mungkin ada juga yang mencat kalau manajemenmu keliru Bung gitu. Ada juga yang seperti itu loh. Kalau manajemen saya keliru, kebutuhan saya keliru enggak gitu. Karena saya harus menafkahi berupa kewajiban ke anak-anak saya, ke tim saya gitu. Pajak sih yang enggak bisa ditunda. Betul. Iya. Dan itu dialami selain jenengan ada juga yang mengalami hal yang sama? Saya kurang tahu karena itu menurut saya pribadi kalau saya tanya ke teman perajin agak sensitif. Iya. Sesama perajin gitu. Sesama perajin kalau saya tanya itu nanti persepsinya beda. Ngawekan ini kalau nanti pas pikirannya longgar ditanya gitu dikira ngece. Kalau sesama perajin, beruntung jenengan tadi kan bawang hujan basicnya, jadi saya menghormati profesi jenengan. Iya harus dong. Iya, alhamdulillah sekarang nggak hujan karena di dalam ruangan. Jelas tenan. Terus teridentifikasi tidak? Ya katakanlah waktu-waktu sepinya, bulan-bulan sepinya itu saat kapan itu? Januari misalnya atau? Itu tidak terpaut sama nama bulannya sebenarnya Bung, tapi di aktivitas yang saya rasakan di aktivitas pas masa-masa tertentu, seperti masa peralihan yang belum lama ini kemarin itu kita temui di tiga periode, jadi selama 15 tahun itu setiap 5 tahunnya pas pemilu bareng, kan sekarang diadakannya pemilu bareng serentak itu batik tulis sepi Bung di situ. Ngaruh juga ya? Ngaruh juga ternyata. Kenapa ya? Mungkin uang belanja untuk badiknya sedang digunakan untuk kampanye, pembelian kotak suara kotak suara, untuk cetak spanduk segala macam. Mungkin. Kotak suaranya di batik saja. Bisa jadi, tapi motifnya yang diterapkan di situ. Nanti alasannya kalau mau di batik tulis udah kena doktrin, batik tulis itu mahal. Padahal sebenarnya enggak. Surat suara juga di batik. Juga di batik itu. Motifnya motif pencitraan. Motif pencitraan. Atau motif girong itu bagus itu. Bentar lagi kita angkat ya Bung ya. Boleh. Motif girong itu keren gitu. Ini 3 orang ini. Oh, banyak tim lah di luar, tim girong siap pakai batik saya di koleksi. Kalau nggak mau beli ambil aja. Nanti dikembalikan ke tempatnya. Wis. Keren itu. Ternyata keren juga ya problematika batik ini ya. Tapi pasti kan ada sesuatu ya, hal positif lah, sehingga sentra batik Giriloyo Imogiri ini masih bertahan dan punya nama dan juga ya dikenal dimanapun gitu. Iya. Faktanya kemarin belum lama sebenarnya ada kunjungan dari Singapura atau mana itu? Iya. Dan istilahnya kacamata UNESCO benar-benar diletakkan di situ untuk ranah batik. Mungkin kalau kita mengingat lagu Kota Batik kan di Pekalongan, teman kita yang slengkres di Nyun Sewu, Kota Batik. Tapi Desa Batik ada di Giriloyo Bung, di Imogiri. Iya. Dekat dengan Setiortuhu juga, deket loh, nggak nyampe 2 kilo. Sudah ganti nanti koleksi ya Bung. Oke, tapi Nyun Sewu, bahasa marketing memang saya masih banyak yang perlu saya tata di situ Bung. Saya istilahnya mengutamakan kualitasnya. Istilahnya di observasi kami bahasanya tadi itu pas kita membuat atau mengolah batik di finishingnya, kita pernah kita coba dengan rendam dengan larutan pemutih. Alhamdulillah yang di awal itu selain warnanya jeblok, kainnya juga rontok. Terus kita coba lagi di komposisi yang beda, kita terapkan di 2 kali penguncian. Itu masih 50-50, ada beberapa sudut yang warnanya luntur. Nah, ketika kita terapkan di 3 kali penguncian dengan 3 pengunci juga, itu ternyata warnanya kuat. Yang tidak kuat malah kainnya, serat kainnya jebol tapi warnanya masih solid. Itu makanya kita menjadi modal PD untuk tetap berproduksi, menjaga hobi tetap menyenangkan di situ, karena warna yang kita terapkan di situ kita
kita komposisikan itu menjadi kuat. Gitu. Jadi nggak usah takut nanti pas pakai jangan luarannya luntur pas dicuci bareng. Justru di pencucian terakhir kami karena produksinya sekalian banyak kan untuk pengunciannya, itu kita pakai mesin cuci. Gini, semua di manual yo denggelen nanti tangannya. Betul. Betul. Batik ini ada batik Mandarin, ada batik Malaysia, batik Vietnam mungkin. Daya saing kita gimana dengan mereka? Satu, kualitas tadi, Bung. Kualitas, terus mengenai kuantitas kita bisa berproduksi banyak di waktu yang singkat. Di situ. Jadi kita masih optimis gitu ya. Nggih. Kalau terlalu arogan nanti kita pengen menguasai pasar, yang memiliki hak di situ banyak. Mereka mencari nafkah melewati batik kan banyak. Yang batik printing ya wis, itu nggak bisa nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dimusnahkan juga karena kebutuhan yang membutuhkan batik printing banyak juga kan. Sesuai dengan budget atau motif yang mereka inginkan itu benar-benar spesifiknya sama persis detailnya gitu. Kalau yang di situ memahami cengkoknya batik tulis, mereka nggak akan beralih. Kita nggak akan beralih. Bahkan saya sering, bukan pernah, tapi saya sering mendapat istilahnya project untuk merepro, bahkan repro itu dari printing. Jadi dari batik printing yang sudah jadi, itu beliaunya, saya mohon izin nggak berani menyebutkan, nanti takutnya dibawa-bawa untuk iklan. Beliaunya minta untuk ini dibuatkan versi batiknya gitu, cengkok tanganmu ya gitu, karena beliau udah paham cengkok tangan saya, ibu saya, bule saya udah paham. Bisa itu? Bisa, dan hasilnya persis. Tapi tidak melepas karakter cengkok batik tulisnya. Gitu. Tetap persisnya itu gimana? Kalau warnanya sama persis, 11-11 bukan 11-12. Tapi kalau cengkoknya itu lebih khas, goresan tangannya terangkat di situ. Iya, soalnya ini kan batik printing, batik printing juga patut kita apresiasi, tapi kan itu cenderung ke perilaku produksi yang pabrikan kan, dalam jumlah besar. Itu kan kaitannya sama efektivitas, efisiensi, biaya produksi dan lain seterusnya kan gitu. Kalau batik tulis ini kan ya layak disebut sebagai fine art. Begitu, alon-alon. Madu guys, mau dibantul ya. Sangat dekat. Mantap. Artinya dari obrolan kita malam ini memang kita tetap patut percaya diri bahwa kita punya satu keunikan batik di Giriloyo ini ya. Harapan jenengan apa ini ke depan ini? Harus banyak harapan itu. Harapannya banyak. Jangan jeleh. Jangan jeleh ya. Jangan jeleh. Ini saya apa? Banyak kan? Berarti ke teman-teman yang lain, ke audien yang lain juga jangan jeleh untuk mengoleksi batik saya. Karena setiap 3 bulan sekali saya menciptakan batik baru di situ. Secara umum untuk eksistensi kerajinan batik ini ada harapan tertentu? Mungkin kan jenengan yang tahu gitu persoalannya. Sehari-hari bagaimana dukungan pemerintah yang sudah baik itu tadi, apakah masih harus perlu ditambah atau bagaimana? Bukan perlu ditambah, tapi perlu disering-seringkan. Disering-seringkan. Sering-seringkan aja pemerintah itu. Karena tanpa pemerintah kita nggak bisa. Sulit juga ya. Iya, nggak bisa berkembang di situ. Istilahnya kita akan menjadi pengrajin yang terlalu puas di tempat duduk masing-masing. Ya ada juga, ini sebuah cerita ya Bung ya. Saya pernah membuat motif baru di waktu itu, yang menurut saya itu komposisinya udah maksimal, sudah candiannya sudah halus. Tapi terjadi karena kita ukur dengan pola produksi yang memakan biaya produksi terlalu tinggi ya. Gitu. Akhirnya kita tawarkan bahkan ke segmen orang-orang yang bekerja di bidang kepemerintahan.
mungkin pas waktunya aja kurang pas. Akhirnya batik itu wah ini apik nih kok regane kok semene gitu. Artinya terlalu sedikit mahal gitu. Terlalu nggih melebihi batas bagi salah satu pemahaman yang kita temui terus. Ya wes nek ini jenengan nggak mau koleksi saya juga nggak berani memaksakan kan. Ini nanti tak pakai. Nek pas acara ketemu sama jenengan jangan tanya karena saya sudah matur ini saya buatnya satuan. Ini nggak siap untuk diproduksi massal gitu. Akhirnya terjadi itu. Tak pakai dan kebetulan kalimat itu terjadi juga. Mendatangi undangan sama-sama ketemu di situ. Loh, ini batik sik mbiyen kae gitu. Yang kemarin itu. Loh, iya kemarin tak tawarkan nggak mau gitu. Akhirnya tak pakai sendiri. Bukan pemaksaan ini harus dipakai untuk tampil di media bukan, tapi ini saya merasakan soulnya batik ini keren kok jenengan nggak mau koleksi tak pakai sendiri pasti nanti kepengen gitu. Nah itu yang menjadi istilahnya titik kepedean kami untuk berproduksi gitu. Bukan mengelu-elukan karyanya tapi kita tetap mengembangkan motif-motif baru. Oke. Luar biasa. Jadi memang betul-betul layak disebut pusakanya Imogiri ini batik ini. Nggih. Dan pusaka itu memang nggak disimpan sama semua apa nggih? Pendito bukan nggih? Bukan. lebih pasnya ke kasatrian gitu. Yang siap bertempur menggunakan. Tukang parkir punya pusaka, Mas. Punya pusaka. Ada nomor serinya. Nah, semua memiliki pusaka masing-masing. Punya. Baik, matur nuwun. Luar biasa hebat perbincangan malam ini. Sebenarnya saya ingin mendengar lebih banyak lagi. Lain waktu bisa kita teruskan. Siap. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya malam ini. Selamat berkarya untuk Bang Ahyar. Semoga lancar. Teman-teman perajin di Riloyo juga lancar. Amin. Laris. Amin. Dan karya-karya jenengan bisa diapresiasi lebih luas lagi. Amin. Gitu. Baik, kita cukupkan sekian untuk malam ini. Lestari Seni Budaya Imogiri, Lestari Seni Budaya Yogyakarta, Lestari Seni Budaya Nusantara Indonesia.